Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rifki Gunawan dengan NIM 20600124406 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Nah, apa sih itu kalimat? Nah, menurut Lamudin Finoza tahun 2004, kalimat dari bahasa Arab adalah satuan linguistik yang terkecil yang bisa berdiri sendiri dalam bahasa Latin disebut sintaks atau sintaksis. Nah, kalimat adalah bagian ujaran yang memiliki struktur minimal objek atau S dan predikat dilambangkan dengan P dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna intonasi final kalimat dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, adapun beberapa unsur-unsur penyusun kalimat. Nah, unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang lazim disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Setiap kalimat memiliki unsur penyusun. Gabungan dari unsur-unsur kalimat akan membentuk kalimat yang mengandung arti seperti unsur-unsur inti kalimat antara lain yaitu subjek dilambangkan dengan S, predikat dilambangkan dengan P, objek dilambangkan dengan O, pelengkap dilambangkan dengan PEL, dan keterangan dilambangkan dengan keterangan. Nah, unsur-unsur penyusun kalimat. Nah, saya akan menjelaskan tentang subjek. Nah, subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Nah, teman-teman sekalian, subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frase benda seperti klausa atau frase verbal. Nah, adapun unsur penyusun kalimat berikutnya yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa dalam keadaan bagaimana dalam suatu kalimat. Seperti predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri. Predikat dapat pula berupa pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki. Nah, predikat pun berupa kata atau frase verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numerlia dan nomina. Nah, unsur penyusun kalimat berikutnya adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P atau predikat yang pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu dibelakangi predikat yang berupa verba transisi yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Nah, unsur penyusun kalimat berikutnya yaitu pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang verba serta kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu nomina, frasa nomina, atau klausa. Meskipun demikian, teman-teman, tetap ada perbedaan. Nah, unsur penyusun kalimat berikutnya yaitu keterangan. Nah, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian-bagian kalimat yang lain. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, posisinya bisa di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, pengisi keterangan adalah frase nominal, frase proposisional, adverbia, atau klausa. Nah, adapun beberapa pola dan tipe kalimat dasar. Nah, pola kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, struktur kalimat pun minimal subjek dan predikat, sedangkan objek, pelengkap, keterangan memperjelas arti kalimat. Nah, tipe kalimat dasar. Nah, kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Adapun ke kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek. Adapun kalimat dasar tipe subjek, predikat, pelengkap. Adapun kalimat dasar tipe subjek, predikat, keterangan. Dan adapun kalimat dasar tipe subjek, pelengkap, objek.
Nah, adapun kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalimat menurut jumlah klausanya. Nah, adapun yang pertama seperti kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa seperti kalimat nominal, kalimat adjektifal, kalimat verbal, kalimat numeral. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk. Nah, teman-teman sekalian, apa sih itu kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih. Nah, setiap kalimat majemuk memiliki kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat menurut fungsinya. Nah, kalimat berita. Pertama yaitu kalimat berita. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu, umumnya mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Yang kedua yaitu kalimat tanya atau integratif. Nah, interogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang suatu masalah. Biasanya sih diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, secara lisan, kalimat tanya ditandai dengan intonasi yang rendah, seperti kamu mau kemana sih? Nah, yang ketiga yaitu kalimat perintah atau imperatif. Nah, imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain melakukan sesuatu. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Nah, adapun kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Pertama yaitu kalimat lengkap atau kalimat mayor. Nah, kalimat yang lengkap unsurnya contohnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku gambar sebagai objek. Yang kedua yaitu kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Nah, kalimat yang tak lengkap yaitu kalimat yang tidak lengkap unsurnya seperti contoh dilarang masuk dan selamat jalan. Nah, adapun kalimat menurut susunan subjek predikatnya. Pertama yaitu kalimat inversi. Nah, kalimat inversi yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Yang kedua yaitu kalimat versi ataupun sebaliknya. Nah, selain penjelasan tersebut, jenis kalimat juga dibagi, seperti kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai dengan pekerjaan, dan kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya ataupun kalimat perintah. Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang lain. Adapun kalimat efektif. Nah, kalimat efektif memiliki beberapa syarat. Pertama, yaitu secara tepat mewakili gagasan penulis atas pembicaranya. Yang kedua, yaitu menimbulkan gambaran yang sama antara penulis dengan pembaca atau pembicara dengan pendengar. Nah, teman-teman sekalian, adapun beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, yaitu memiliki kesatuan gagasan atau ide pokok. Yang kedua yaitu menggunakan kata atau frase imbuhan yang memiliki kesamaan. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Yang keempat yaitu memberikan penekanan pada bagian-bagian yang penting. Nah, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.